Sobat Juara, apa kabar? Balik lagi bertemu dengan saya Maria Christy. Hari ini kalau dilihat dari outfitnya kelihatan mau ngapain, mau jogging. Tapi hari ini joggingnya berbeda karena Christy janjian dengan atlet binaan dari PB Jarum yang memang sungguh berprestasi. Nah, berbicara mengenai atlet-atlet binaan dari PB Jarum, ini merupakan sebuah hal yang sudah banyak sekali orang tahu bahwa atlet binaannya sungguh berprestasi. Sebut saja salah satu namanya adalah Kevin Sanjaya. Nah, hari ini Christy janjian dengan atlet binaan PB Jarum Ganda Putra yang pastinya mereka tuh prestasinya juga udah banyak nih. Kayaknya mereka udah siap. Kita cek yuk. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there. Asik, Ansel Pulung, halo, apa kabar? Udah siap-siap aja, sapa dulu dong Sobat Juara lagi nonton. Sobat Juara, ini kan hari ini kan aku udah bilang tadi akan ada yang spesial. Aku pengen olahraga barengan sama kalian. Kalian tuh biasanya kalau hari-hari gini gitu ya, hari-hari preparation, olahraga ini ngapain aja? Ya fisik aja. Fisik, nah apa tuh kira-kira yang perlu aku tahu gitu? Jogging, terus apa lagi? Ada beberapa itu kali ya, mungkin ya gerakan kali ya. Nah, aku kalau gerakan agak-agak ribet. Boleh nggak dibantuin jogging aja? Iya. Boleh ya? Boleh. Kita jogging, abis itu nanti kalau misalnya ada tempat istirahat, kita melipir dikit boleh ya? Ngobrol boleh. ya? Oke? Oke. Siap? Siap. Siap? Let's go! Oke guys, kayaknya larinya udah cukup. Gimana, udah oke kan? Oke. Sekarang kita mendingan ngobrol-ngobrol sambil ngafe bentar kali ya. Oke? Let's go! I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. Akhirnya kita sampai juga. Capek kan habis lari kan? Nah, ini sekarang minum dulu boleh, nggak masalah loh. Minum dulu nggak apa-apa, santai-santai. Coba ya. Ansel, Pulung, aku tuh mau nanya ya. Biar Sobat Juara juga tahu gitu. Kalian ini kan usianya masih 17 tahun gitu kan. Tapi aku pengen tahu, Ansel sama Pulung itu berangkat dari kota yang sama kalau nggak salah ya? Di mana? Di Klaten. Di Klaten, dua-duanya dari Klaten. Terus kalian tuh memang dari awalnya aku dengar ketemunya 6 tahun sebelum itu ya, dibarengin atau gimana sih? Kan kita dibarengin dari sebelum masuk Jarum kan udah bareng. Oh gitu. Jadi Dari masuk umur Jarum berapa? dari 11. Oh, berarti bener ya 6 tahun yang lalu ya? Iya. Oke, terus? Masuk Jarumnya juga bareng. Itu yang pilih siapa? Masih gitu. Iya, dulu masih gitu. Oh, ada orang yang membantu untuk pilihin segala macam ya. Nah, bergabung jadi tim atlet didikan dari PB Jarum ini lewat jalur audisi mana? Audisi Kita khusus. audisi khusus. Ada berapa jalur sih kalau boleh tahu? Saya pokoknya langsung audisi khusus gitu. Oh, jadi mungkin ada audisi yang umum, ada audisi yang khusus ya. Perbedaannya audisi khusus sama audisi umum apa? Kalau audisi umum mungkin ada beberapa tahap kali ya. Oh, gitu, kayak jadi semua orang bisa daftar gitu ya. Kalau audisi khusus mungkin kayak udah di langsung target gitu. operasi kali ya. Udah dipantau juga kayaknya sebelumnya gitu. Nah, aku penasaran, kalau misalnya udah dipantau sebelumnya, berarti kan kalian memang udah terkenal jadi atlet ya? Iya dong, kan nggak mungkin dong. Dari cara servis aja kan pasti beda kan? Bener nggak? Jadi kalian dulu sebelum ketemu di usia 11 tahun, kegiatannya Pulung sama Ansel ngapain aja? Sama Sama latihan, aja, latihan. pertandingan. Sekolah-sekolahnya bareng nggak sih? Sekolahnya beda. Oh beda, oke, tapi kalau Pulung dulu deh, berarti Pulung memang dari kecil udah tahu bahwa bakalan jadi atlet atau udah suka sama bulu tangkis? Saya suka sama bulu tangkis.
Jadi saya yang minta ke orang tua buat main bulu tangkis. Dari umur berapa? Seingatnya Pulung aja deh. Dari umur 8 tahun kayaknya. Dari awalnya minta sama orang tua kenapa? Karena nonton pertandingan bulu tangkis di TV? Iya. Atau mungkin di daerah Pati sana ada atlet-atlet bulu tangkis atau gimana? Enggak kan, dulu kakak saya, sepupu saya suka badminton kan. Jadi saya sering nonton bareng gitu pertandingan-pertandingan. Momen kamu tahu kamu suka banget sampai minta tuh gimana? Aku pengen ikut bulu tangkis dong atau pengen main aja gitu? Waktu itu dulu disuruh ini, Apa? sepak bola. Tapi Oh, saya sepak mintanya bola badminton. dulu. Oke. Keluarga ada yang atlet Pulung? Enggak ada. Oh jadi benar-benar sepupu suka, and then kamu juga suka. Jadi Iya. kamu the first ini ya, atlet yang benar-benar dari keluarga kamu ya? Iya. Luar biasa banget. Kalau Ansel gimana Sel? Dari dulunya memang suka bulu tangkis umur berapa? Atau mungkin keluarga ada juga yang atlet? Ada papa suka main-main juga, terus kakak dulu pertamanya juga aktif. Kalau aku juga penasaran juga sih sama Pulung sama Ansel juga ya. Kenapa akhirnya kalian setelah bermain bulu tangkis segala macam memilih untuk menjadi atlet binaan dari PB Jarum? Kalau saya ngelihatnya sih Jarum klub paling gede di Indonesia. Oke. Jadi saya Terus, pengen masuk Jarum. kalau Ansel? Sama sih kurang lebih. Sama gitu ya. Tapi oke, kalau dulu sebelum ini kita berandai-andai lagi ya, flashback ke belakang sebelum Ansel sama Pulung tuh masuk ke jadi atlet binaan PB Jarum gitu ya. Ngeliat PB Jarum sendiri dengan anak-anak atau mungkin atlet binaan yang sudah berprestasi, itu ngeliatnya kayak gimana tuh? Sebelum masuk Jarum kan ngeliat anak Jarum kalau pertandingan gitu loh. Apa? Turun. Energinya yang beda dari Iya, yang lain turun, itu apa? turun pas mereka turun dari mobil gitu. Ngeliatnya Oke. kayak keren banget gitu. Ada angin sepoi-sepoi nggak pas turun gitu? Nggak ada ya? Turun aja. Oke, ini menarik. Turun dari mobil, ngeliat mereka keren banget. Terus apa lagi selain sebelum mereka bertanding? Ya gitu, keren aja ngeliatnya. Keren aja. Nah, pas udah nyampe pertandingan, pas kalian menjadi penonton ini ya, apa yang kalian lihat dari mungkin atlet-atlet binaan PB Jarum sebelumnya? Ya mainnya bagus-bagus sih. Mainnya bagus-bagus. Oh, jadi itu yang membuat Ansel sama Pulung nih kayaknya aku mau nih masuk ke sini gitu ya. Nah, dengar-dengar Pulung sama Ansel ini sebelum bergabung di U17, bergabungnya di U15 dulu, bener apa enggak? Oh enggak? Iya, Jadi? U13 dulu. Oh, jadi ketemunya di umur 11 tahun, and then match barengnya dulu di U13, baru naik level ke U15, naik lagi ke U17. 17-nya kita pisah partner. And then gabung lagi atau enggak? Iya, gabung lagi pas Gabung lagi, U17. kan? Nah, kalau misalnya Sobat Juara pengen tahu gitu ya, kenapa kok bisa ada perpecahan itu? Maksudnya mungkin dicoba pasangin sama yang lain dulu, atau coba main single dulu, atau gimana tuh? Ya mungkin dulu pelatih ngeliatnya kan lebih cocok sama yang ini, lebih cocok sama yang itu gitu. Gimana perasaannya begitu di U17 akhirnya aku bertemu konco lamaku gitu. Iya. Ya senang sih. Seneng ya. Aku pengen tahu deh kalau dari Pulung sendiri sama Ansel gitu ya. Menurut Ansel apa yang bikin Ansel cocok sama Pulung? Menurut Pulung apa yang bikin Pulung tuh udah bestie banget sama Ansel? Ansel dulu. Kalau saya sih sama partner sebelum-sebelumnya itu nggak bisa kayak deket banget, kayak nggak sesama Pulung gitu. Oh gitu. Iya. Deketnya nih di bagian apa? Di bagian strategi pada saat mau nyemes atau mungkin deketnya pada saat di luar lapangan, Iya. jadi chemistry-nya itu dapat atau gimana? Di luar lapangan sama dalam lapangan sih. Oke. Kalau Pulung? Sama. Jadi kayak di luar lapangan itu nggak bisa sedekat sama Ansel gitu. Kalau sama Ansel kan kayak keluar berdua bareng gitu. Gitu-gitu terus. Nah, kalau di lapangan juga lebih enak aja pacaran Ansel. Jadi kayak dia udah ngerti saya gitu. Kemana-mana berdua, terus juga sering main bareng. Tapi kalau aku tanya gitu ya, apa karakter dari Pulung yang disukain dari Ansel? Terus juga Ansel, apa yang disukain karakternya dari Pulung? Karakter ya? Apa coba? Pulung dulu deh. Kalau Ansel tuh suka ngingetin sih. Oh, dia lebih rajin mengingatkan ya. Terus apa lagi? Cuek dia. Terus yang ketiga? Apa ya? Udah itu aja sih. Oh, jadi balance ya. Kalau misalnya lagi butuh diingetin, Ansel ingetin Pulung. Tapi kalau misalnya butuh me time sendiri, dia cuek aja. Jadi chill gitu ya. Nah, kalau Ansel, apa yang disuka dari Pulung? Dua deh sama karakternya. Ngeselin sih. sering gitu. Usil. Usil ya, usil yang pertama. Terus yang kedua? Ya udah itu aja sih, usil. Usil sama itu aja ya. Jadi benar-benar bisa mengingatkan ya. Tapi memang
kalian ini kan, aku juga tadi kan sempat ngobrol ya bahwa pulang ke rumah orang tua juga jarang gitu kan. Jadi dari daily life-nya Ansel sama Pulung sama atlet-atlet binaan lainnya, apa yang paling dikangenin? Ya kangen sih kangen bebas gitu lah. Oh bebas Kayak ya. pengen main keluar. Terus Udah sih itu aja. kalau Ansel? Kalau ya nggak ada masa muda yang kayak yang lain-lain bisa kemana-mana gitu. Kita cuma bisanya latihan sama itu. Karena latihannya cukup intens ya. Iya. Jadwal latihannya gimana sih? Kalau Senin sampai Jumat tuh pagi sama sore. Oh pagi sama sore. Berapa lama durasinya? Kalau pagi jam 7 sampai jam 11. Oke. Kalau Terus sore break, paling- makan siang gitu ya. Terus istirahat tidur. Kalau sore paling sejam 2 jam lah. oke, jadi kalau daily life-nya kan kalian tahu dong ada konten-konten a day in my life gitu kan. Nah, kalau konten a day in my life-nya ini atlet binaan PB Jarum ini kalau Ansel sama Pulung tuh aku pengen denger gitu. Buka mata jam berapa, bangun jam berapa? Kalau saya kadang setengah 5, kadang jam 5. Jam 5 lah ya. Ansel juga sama? Iya. Oke, terus abis bangun tuh ngapain? Kalau saya biasanya main HP dulu. Oh main HP dulu ya, ngecek sosmed dulu lah. Terus siap-siap. Latihan. Berangkat jam berapa? Mandi dulu. Pasti Berangkat mandi. jam setengah 7. Setengah 7. Mulai dari pemanasan untuk di gornya itu jam berapa? 7. Oh jam 7 deket soalnya ya. Iya. Oke jam 7 main sampai jam 11 gitu kan. Panen terus pulang. Iya. Pulang istirahat makan siang. Iya, makan siang mandi. Mandi lagi, terus balik lagi. Iya. Balik lagi. Jam 3. Ya, Right? Jam 2-an, jam 3-an. Oke jam 2 jam 3-an sampai jam. kadang jam 4, setengah 5. Oke. Nah, berbicara mengenai tadi kan bagaimana Ansel dan juga Pulung ini menjalani kehidupannya sebagai atlet binaan PB Jarum. Nah, sekarang nih Sobat Juara kita juga pengen lihat prestasi-prestasi yang mereka torehkan yang pengen dibagikan sama Sobat Juara semuanya. Kalian berdua yang memang menorehkan prestasi sebagai ganda putra nih berdua. Apa aja? Ingat gak? Dari yang paling deket dulu deh. Dari pertama sih, Boleh kalau ingat dari pertama. dari pertama 2021 ya? Yang di 2021 Magelang. di Magelang dalam kompetisi Yuzu. Yuzu. Oke, dapat juara 1. Puji Tuhan. Terus, Yang kedua itu, Dats. oh yang kemarin ya? Iya. Katanya sempat lumayan ini juga ya, challenging juga ya? Kalau kalian berdua dalam lapangan tuh mengatur tempo mainnya, and then mengatur chemistry-nya gimana? Pulung gimana, Ansel gimana? Kalau kita pas udah main, ya main aja. Sebelumnya udah ngatur strategi juga. Ngatur strategi gimana? Kalau aku misalnya MC gitu ya, oh kamu ngomong yang bagian ini, aku bagian yang ini ya. Terus karena sering MC bareng, jadinya bisa tahu nih, oh dia bakal mau ngomong ke sini. Nah kalau atlet tuh gimana? Kalau kita kan udah tahu kan lawannya yang ini besok gitu. Jadi sebelum tidur tuh, kalau nggak sebelum main kita ngobrol dulu. Terus kadang-kadang juga lihat video gitu. Lihat video dari pasangan lainnya gitu ya, atau pasangan lawannya ya. Nah kalau di lapangan masing-masing gitu, Pulung ngelihat Ansel jagonya di bagian apa, Ansel ngelihat Pulung jagonya di bagian apa? Kalau Ansel kan di belakang kan, smash-nya kan kenceng ya. Karena dia tinggi juga kali ya. Iya. Terus kalau kamu? Tahu Ansel. Nah, Kalau dia bagus di depan dia. Kayak Kevin lah dia. kayak Gavin ya. Iya. Penasaran dong, kalau di bagian belakang sama bagian depan gitu ya, strateginya tuh yang paling apa namanya paling general gitu ya. Gimana sih? Biasanya sih kalau saya udah ngadu depan sama lawan yang pemain depan juga, saya udah menang gitu, jadi lebih enak mainnya. Oh, oke. Tapi kalau kamu paling takut ngadu sama lawan yang di bagian depan tuh kalau dia ngapain, Ansel? Kalau dia cepet aja, kalau Oh, dia dia cepet lebih cepet sama saya. Kalau Ansel strateginya gimana? Ya, kita ngikutin yang depan aja. Oh, jadi ritmenya harus pas ya. Iya. Kenapa chemistry-nya juga harus pas. Sepanjang kalian menjadi atlet binaan PB Jarum, tantangan tersulitnya bagi Ansel sama Pulung tuh apa? Saya ngelawan diri sendiri sih. Harus bisa ngelawan males gitu kan. Kalau masih capek harus latihan lagi. Yes. Jadi harus bisa ngelawan itu sih. Terus kalau cara paling ampuh naikin mood gitu ya supaya aduh lagi capek banget nih gitu, lagi kesel atau mungkin lagi bad mood, biasanya cara ngelawannya gimana? Tidur saya. Kalau Ansel?
Kalau saya sih mindsetnya aja. Mindsetnya? Iya. Apa kayak kalau malas-malas mau jadi apa juga gitu. Buat keluarga gitu. Oh, Gitu itu aja. buat keluarga ya. Tapi Ansel sama Pulung, kalau ditanya atlet favorit dari Indonesia dulu, atlet bulu tangkis favorit, jawaban Ansel adalah Babahasan. Baba Hasan. Jawaban Pulung adalah Hendra Setiawan. Hendra Setiawan. Kalau atlet bulu tangkis wanita dari Indonesia, jawaban Ansel 5, nggak boleh nggak ada jawaban. 4, Kapri. Kapri ya. Kalau Pulung, Sama sama kenapa Kapri? kan juara Olimpik. Iya, Olimpik. Jadi terbukti gitu ya. Kalau dari luar, pemain luar yang favorit ada nggak? Ada Siapa? Yuta Watanabe. Dari Jepang. Oke, kalau Ansel? Indo. Sorry? Indo. Endo dari? Jepang. Wow, oke. Sepanjang Pulung sama Ansel bertanding ke luar negeri, mana pertandingan yang paling berkesan buat kalian berdua? Di Belanda, di Dutch. Oh, di Dutch kemarin ya, yang menang ya. Itu kayaknya aku denger-dengar kayak prosesnya juga agak panjang tuh. Ceritain dong sama Sobat Juara dari audisinya, terus masuk ke berapa besar, penyisihan dan segala macamnya itu gimana prosesnya? Kalau pertandingan kan mungkin langsung masuk ini kan 64 besar. Oke, jadi dari semuanya tersaring ke 64. Iya. Itu lawan siapa? Pertama lawan India. Lawan India. Karakternya India itu gimana menurut kalian berdua? India tuh mainnya lambat. Jadi kalian juga harus ngimbangin ya. Iya. Dari 64 akhirnya masuk ke berapa besar? 3-2 64 masuk ke 32, di 32 Pulung sama Ansel bertanding melawan tim Denmark. Denmark. Oh, apalagi tuh? Rasa dan karakternya pasti beda kan? Iya. Kalau pas lawan Denmark masih main kedua kalinya, berarti masih tegang. Oh, masih tegang. Tapi Terus akhirnya kalian musuhnya juga menang. gede-gede kan. Oh, fisiknya lebih badannya. tinggi Iya. ya. Jadi kan pasti kan mainnya juga beda kan. Kebayang lah. Karakter pemain dari tim Denmark tuh gimana? Wah, kalau kita bolanya kita naikin terus gitu dia bagus. Heeh. Tapi kalau kita cepetin jelek dia. Oh, kalau kalian itu selanjutnya di situ ya. Akhirnya kalian menang. Ingat nggak poinnya berapa? Waktu itu 32 besar. Set ketiga tuh 14 kalau nggak salah. Oh, jadi agak panjang tuh ya. Oke, dari 64 ke 32 and then masuk lagi ngerucut ke 16. 16. Di 16 kalian berdua melawan tim Jerman. Jerman. Ya lumayan itu tuh. Serumpun juga sama yang punya rumah gitu kan, tuan rumah kan. Terus gimana tuh perasaannya? Itu pas lawan Jerman udah enak mainnya. Oh, nggak malah makin deg-degan, malah Nggak. makin lebih santai gitu ya. Iya. Oke. Terus karakter dari tim Jerman yang kalian baca, yang lawan kalian tuh gimana? Kalau mereka mainnya kan emang kurang ya. Jadi kita mainnya cepet sih waktu itu. Oh, jadi waktu itu pace-nya agak cepet gitu ya. Jadi biar bisa Soalnya ambil poinnya agak habis cepet. lawan Jerman itu main lagi. Di hari yang 8 sama? besar, iya. Di hari yang sama tuh? Wow, oke. Itu berarti kan let's say ngelawan Jerman di 16 ya? 16 tuh di paginya, and then kalian harus dari 16 ke 8 besar. 8 besar di malamnya melawan Cina. lumayan berat dong. Iya, Terus iya. gimana tuh? Karena kan udah seharian kan, berarti udah terkuras tenaganya. Itu pas lawan Cina tuh kayak mainnya ya main aja, main lepas gitu. Jadi kayak nggak ada bebannya buat menang. Tapi fisiknya gimana? Kan paginya udah bertanding. Fisiknya biasa aja. Oh. Jadi udah istirahat juga. Oh, karena jadwal kalian juga kan latihan hari-hari kan pagi sama sore ya. Iya. Jadi terbiasa. Oke, 8 besar, habis itu menang. Semi Semi itu keempat ya berarti ya? Iya. Tinggal Kelima. Oh 5, oke 5 ngelawan di 5 besar top 5 Lawan Korea. Korea, lebih ini lagi ya. Dan menang lagi pas di grand finalnya tinggal 2 berarti ngelawan. Cina lagi. Berarti perbedaan main sama tim Cina yang pertama sama yang kedua dari itunya kan pasti beda tuh numbersnya. Ini masih ada yang ngelawan lagi, ini udah bener-bener tinggal Indonesia lawan China nih. And then mentality kalian gimana? Aman? Iya. Itu udah lebih pede lagi. Iya, lebih pede lagi soalnya kita udah ngalahin yang nomor 1 ini. Oh oke. Tapi sempet takut nggak sih kalau misalnya lagi turnamen gitu? Apa yang di pikiran seorang Ansel sama Pulung gitu? Aduh, aku yang penting selesai deh gamenya atau enggak aku tetap harus pegang sabet at least kayak 1 medali deh ini. Kalau sebelum pas main di Belanda itu kayak mainnya ya main lepas aja. Nggak ada Oke. beban. Kenapa? Kok bisa? Karena kan baru pertama juga main di luar negeri. Terus tuh lawan-lawannya juga kan berat-berat. Iya. Malah jadi karena nothing tulus, nggak begitu deg-degan, jadi malah bisa giving the best gitu ya, memberikan yang terbaik ya. Wow, nice banget ya. Anyway, Pulung sama Ansel, aku tuh pengen banget mampir ke tempat kalian latihan, boleh nggak sih? Boleh Kak. Ya udah sekarang kali ya. Tapi
ada coach saya mau datang. Oh, coach mau datang ke sini Iya. biar bareng-bareng juga. Nanti Iya. kita ngobrol-ngobrol juga kali ya. Iya. Oke, kita minum dulu deh kalau gitu. Sobat Juara, setelah ngobrol sama Ansel dan Pulung, kita ketemu dengan coach atlet binaan ganda putra PB Jarum, Coach Lukman. Let's go! Halo Coach, apa kabar? Nah ini, dari tadi sudah dibicarakan sama dua anaknya, Pulung sama Ansel, akhirnya ketemu juga sama Coach Lukman ya. Pas pertama dong, Coach Lukman ini karir sebagai seorang coachnya dimulai dari kapan atau mungkin sebelumnya juga atlet dan semenjak tahun berapa bergabung di PB Jarum? Oke, dulunya saya juga atlet PB Jarum. Oke. Iya, habis itu saya Coach. sempat Tahun kuliah berapa coach? Tahun berapa? sekitar tahun 90-an. Habis kuliah ya mungkin saya ngelatih, mungkin ada jiwa naluri badminton ya. Jadi saya habis itu saya ngelatih di Jakarta, di Depok, Jabodetabek lah ya. And then? Habis itu saya dapat tawaran ngelatih sama teman di Malaysia. Oh di Malaysia. Di Jadi Malaysia. sempat mengajar untuk Kayak di sana tuh junior juga. junior juga. Di tempatnya bapak angkatnya Lee Chong Wei. Oh wow. Itu tahun 2011 sampai 2015, 5 tahun di sana. lumayan ya 5 tahun dong coach. Nah, Terus terus habis itu sampai akhirnya. saya ke Cina. Wow. Tadi kan sempat ngobrol sama Ansel sama Pulung juga ya bahwa tim China tuh juga salah satu menjadi sesuatu yang harus diwaspadai. Tapi coachnya ternyata sempat mengajar untuk tim junior di Cina juga Iya, ya. Berapa betul. lama coach? Saya hampir setahun setengah lah. Oh setahun setengah Setahun setengah. sampai akhirnya Ya, dari terus- Malaysia, Cina. Cina terus balik ke Indonesia. Nah di kenapa? Jarum. Akhirnya kok kembali lagi ke tanah air cinta? Apa karena memang kayaknya jiwanya kembali lagi? Atau kayaknya udah cukup deh gitu? Itu sebenarnya waktu itu saya sama kakak saya ditawarin. Saya kan udah lama di luar. Sebenarnya saya jawab, saya udah enak di luar, saya bilang gitu. Tapi kakak saya, udahlah kamu balik ke Indonesia, ngabdi buat Indonesia gitu kan. Akhirnya dikenalin lah sama Pung Permadi waktu itu. Habis itu saya kontak-kontakan. Saya sempat belum mau gitu kan, terus akhirnya kakak saya ngerayu lagi lewat ibu saya sama almarhum ibu, bilang udahlah balik ke Indonesia PB Jarum biar deket. Kebetulan ibu saya kan di Blora Kudus kan deket Iya. waktu betul itu, lah jadi untuk nengokin orang tua gitu ya. Akhirnya ya saya pikir-pikir ya luluh juga saya gitu. Hebat ya penawarannya kalau nggak ke pasangan langsung orang tua ya. Jadi kayak udah mama udah bilang ini oke dah aku nurut gitu ya. Iya. Tapi coach kan juga pernah menjadi atlet binaan PB Jarum dan Iya. sekarang menjadi keluarga pelatihnya lah. Iya. Apa yang berbeda menurut coach Lukman? Kalau perbedaan dulu sama sekarang jauh sekali ya Mbak ya. Sekarang atlet sekarang itu lebih diperhatiin banget. Kalau dulu bener-bener nggak kayak sekarang lah ya. Daya Dari juangnya harus lebih lah fasilitasnya, ya. apanya Oke. semua beda banget. Yang Gitu. paling signifikan deh apa? Dari segi tempat tinggal aja udah. Oh, tempat Terus tinggal. pertandingan sekarang kan muda-muda yang junior sering dikirim ke luar negeri semua. Jadi bukan cuma yang senior aja ya, Betul. yang junior juga Iya. ya. Tapi berbicara mengenai prestasi Coach Lukman sebagai seorang coach juga. Iya. Selain pastinya dua anak yang membanggakan gitu ya, Ansel dan juga Pulung. Siapa lagi coach yang di bawah asuhan Coach Lukman ini akhirnya mencetak prestasi untuk PB Jarum dan juga untuk Indonesia? Oh, yang selama di PB Jarum ya? Yes. Sebelum saya gabung di Ganda Putra, saya di Tunggal Putri. Oke, bersama dengan 2018 sampai 2022 ada Mutiara Ayu yang kemarin juara ACC. Oke. Terus ada Rusana, ada Ciara. Nah, selebihnya itu. Itu yang ya. Tunggal Putri. Iya. Nah, kalau dua anak kesayanganmu ini nih, nah, apa yang menurut coach sebagai pandangan seorang pelatih harus dimaksimalkan? Karena aku percaya ketika seorang pengajar itu mentransformasikan strateginya, pengajarannya, dia juga harus mengenal siapa yang diberikan pelatihan Ya. gitu kan. Kalau untuk Pulung sama Ansel ini menurut coach yang harus ditingkatkan apa? Kalau kedua ini, Pulung dan Ansel ini harus ditingkatkan adalah daya juang. Daya juang dalam arti karakternya itu harus ditingkatkan lagi. Ya. Contoh, mereka kurang haus gelar. Oh, mereka anak slow ya. Gitu loh. Jadi kayak Oh. kayak kemauan untuk menang itu masih kurang. Jadi kayak haus gelar, pengen juara, pengen ini masih kurang.
Itu apa karena karakter, ini bukan yang membeda-bedakan ya, apakah karakter tempat tinggal, karena mungkin kan di Kudus kehidupan mereka kan lebih tenang kan, nggak lebih quote unquote ambi gitu, paham nggak Coach? Iya. Apakah itu berpengaruh juga? Sebenarnya bukan itu ya. Oke. Kalau saya amati, kalau saya lihat dari dulu saya di Cina, masih budayanya. Oh, budayanya. Budayanya di Indonesia kan agak lembek ya. Oh, agak lebih halus. Lebih halus. Lebih halus. Kalau Cina kan memang dididiknya keras. Jadi mau nggak mau fighter di spiritnya di lapangan itu benar-benar kalau belum 2-1 bola belum jatuh ya mereka tetap ngotot terus gitu lah. Sedangkan mereka ini kalau ketinggalan poin tuh kadang ngedon. Oh, oke. Nah, suka ngedon, suka ngeblank gitu. Karena tidak dibiasakan dari setiap harinya. Nah, kan. Makanya saya bilang ke anak-anak ini, ke Pulung Ansel, dirubah dulu karaktermu. Saya bilang gitu, dibentuk dulu. Ya, mindset mikirnya harus jauh ke depan. Jangan cuma tingkat nasional aja, saya bilang gitu. Harus lebih ke lihat ke dunia, saya gitu. Jadi semangat haus gelarnya juga penting gitu ya. Tapi Coach Lukman, kalau misalnya di PB Jarum sendiri untuk pasangan ganda putra gitu ya, junior ganda putra itu ada berapa sih? Kita sementara untuk U19 itu ada sekitar 18 anak, itu 9 pasang. Sorry, 19 pasang ya? 9 pasang. 9 pasang. 9 pasang berarti 18 itu ya, 18 orang gitu ya. Kalau pada saat coach gitu mengantar bertanding atau mungkin baik di Indonesia pada luar, pernah ketemu anak didik lainnya nggak? Gitu? Ada. Sering ketemu. Terus gimana? Kira kayak ini anak didikmu yang dulu bertanding sama anak didikmu yang sekarang gitu? Iya, waktu yang di Malaysia kan masih kontak-kontakan kata. Oh, oke. Jadi masih sering ada kontak lah ya. Kayak kalau yang angkatan dulu waktu itu, dia sekarang udah levelnya udah ganda putra Malaysia itu yang ganda kedua. Man Wei Chong itu dulu adik saya itu waktu itu pernah ketemu gitu. Gitu. Nah itu gimana Coach, akhirnya dulu aku mengatur strategi buat mereka, which is mereka juga pasti kan sedikit tahu ya cara permainan seorang coach ini gimana tuh strateginya. Nah sekarang aku harus mengatur strategi buat Pulung sama Hansel gitu dan mereka akan bertanding gitu. Ya sering ini aja kita ngatur strateginya, kita kalau misalnya tiap pagi sebelum breakfast gitu, apa kita breakfast bareng, ngobrol sambil evaluasi cara main musuhnya, ketemunya siapa, nanti kita diskusikan gitu. Yaudah kalau gitu kita pengen lihat bagaimana mungkin kalau Pulung sama Hansel ini mengajak kita untuk lihat latihan di gornya. Boleh ikutan ya? Oke. Coba, oke kita langsung let's go. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. Nah Sobat Juara, setelah ini kita bakalan lihat langsung bagaimana sih Ansel dan Pulung ketika latihan. Dan tentunya bagaimana nih ketika Coach Lukman melatih fisik serta teknik para atlet binaan ganda putra ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Menjadi Juara. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things.